Ya, oke, baik. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ya, Malam, Pak, malam. oke. Untuk materi, untuk file nanti setelah selesai ini nanti saya upload. Ya, seperti biasa di Edlink. Nanti silakan bisa Ini cuk, dibaca-baca. Kemudian seperti cuk. biasa nanti untuk video nanti saya upload juga di YouTube biar bisa di tonton diulang-ulang gitu ya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai protokol dan model-modelnya gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal perkuliahan ya. Ya. Oke, materi yang akan kita bahas pada malam ini yaitu mengenai protokol dan model. Nah, yang kita kupas gitu ya. Jadi bagaimana ya menjelaskan protokol jaringan ini bisa memungkinkan gitu ya untuk bisa saling mengakses atau bisa saling komunikasi. Nah, baik di jaringan lokal atau di jaringan yang modelnya jarak jauh gitu ya. Nah, kalau jaringan lokal itu seperti apa sih, Pak? Ya, ya jaringan lokal itu ya perangkatnya berdekatan gitu ya, kayak di ruang lab. Nah, itu disebut dengan jaringan lokal gitu ya. Kemudian kalau jarak jauh bagaimana? Ya, kita dari rumah ya mau mengakses YouTube, Facebook. Nah, itu bisa disebut jaringan jarak jauh gitu ya. Oke, nah aturan gitu ya. Nah, dalam komunikasi kita harus menentukan ya eh, aturan yang benar-benar harus ditaati gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ya ya karena jaringan itu berbagai macam variasi dalam bentuk ukuran atau kompleksitas gitu ya. Nah, supaya bisa berkomunikasi satu sama lain, kemudian apa dari laptop bisa komunikasi dengan handphone kita gitu ya. Maka dibutuhkan yang namanya apa? Persetujuan atau bagaimana cara kita bisa berkomunikasi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain gitu ya. Jadi bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, tentunya ada tiga elemen dalam komunikasi yang harus dilihat ya. Di sini ada yang namanya pengirim gitu ya. Kemudian ada penerima, kemudian ada medianya ya. Medianya. Contoh ya, kalau kita mau berkomunikasi tentunya kan ya harus ada pengirimnya siapa sih gitu ya. Yang mau memulai percakapan gitu ya. Kemudian tujuannya siapa yang mau diajak berbicara gitu ya. Ya, kemudian ya dengan cara apa kita berkomunikasi gitu ya. Sama di dalam jaringan juga ya ada yang namanya sender, receive gitu ya. Kemudian media. Nah, gitu ya. Kalau dalam sehari-hari contoh misalnya apa? Ya kalau kita kirim surat. Nah, gitu ya. Pasti kan ada pengirimnya siapa gitu ya. Tujuannya siapa. Nah, dikirimnya pakai apa? JNT, JNE gitu ya. Atau yang lain gitu ya. Oke, komunikasi ya tentu harus ada yang mengatur ya. Semua ya komunikasi diatur oleh yang namanya
protokol gitu ya. Nah, apa sih protokol tuh gitu ya? Modelnya gitu. Nah, protokol ini adalah aturan yang harus ditaati atau diikuti gitu ya oleh setiap device ketika mau berkomunikasi. Nah, gitu ya. Jadi apa? Ya, semua ketika kita berkomunikasi tentu harus ada aturannya. Aturannya apa? Ya, protokol itu tersendiri gitu ya. Jadi, gimana? Ya, protokol itu adalah aturan wajib ya yang harus ditaati ketika kita berkomunikasi. Contohnya gimana gitu ya? Contohnya kalau kita ngobrol sama orang bule gitu ya, orang Amerika gitu ya. Maka ya yang harus disepakati apa? Yang harus diikuti? Ya tentunya kedua belah pihak harus memahami dulu gitu ya. Ya, menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa isyarat ya. Yang pasti keduanya itu harus wajib disepakati ya mau berkomunikasinya menggunakan bahasa isyarat atau bahasa ya bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, gitu ya. Di dalam protokol sendiri itu banyak sekali ya aturan-aturannya ya. Tergantung ya pada bagaimana ketika kita berkomunikasi gitu ya. Ya, contoh, misalnya gimana? Ya, contoh kalau klien dengan server, aturan komunikasinya seperti apa gitu ya. Kemudian eh, kita dengan komputer gitu ya. Komunikasinya seperti apa? Kan itu kan beda-beda gitu ya. Nah, jadi balik lagi, ketika kita berkomunikasi, tentunya harus mengikuti aturan yang standar dan baku dan wajib, gitu ya, harus diikuti, gitu ya. Oke, nah nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja, boleh, gitu ya. Oke, oke, pembentukan aturan seperti apa? Nah, pembentukan protokol ini harus menjelaskan persyaratan di antaranya yaitu adalah pengirim penerima yang teridentifikasi ya. Artinya apa? Jelas gitu ya. Siapa yang mengirim, tujuannya siapa gitu ya. Jangan sampai apa pengirimnya nggak jelas gitu ya. Kenapa nggak jelas? Nah, contohnya gini. Kalau kita mengirimkan paket gitu ya. Paket misalnya paket pembelian gitu ya. Ya, ketika sampai di tujuan alamat gitu ya ternyata alamatnya nggak ada gitu ya. Nah, padahal udah bener nih gitu ya alamatnya, otomatis itu kan si paket itu akan dikembalikan karena tidak ada yang menerima. Nah, si pengirimnya itu tidak mencantumkan gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi masalah gitu ya. Modelnya kurang lebih seperti itu. Kemudian tata bahasa yang baku dan umum yang biasa apa bisa dibilang ya sudah baku gitu ya modelnya. Kemudian ada kecepatan dan waktu pengiriman. Oh, jadi mungkin contohnya apa ya? Contohnya kalau kita download gitu ya. Nah, biasanya kan download file ya. Download file itu bisa kita lihat ya 10 menit lagi selesai. 20 menit lagi selesai gitu ya. Nah, gitu. Kemudian persyaratan konfirmasi atau pengakuan gitu ya. Ya. Jadi bener gak sih yang mengirimkan gitu ya? Nah, mungkin salah satu contohnya mungkin sederhana gitu ya. Di akun Gmail gitu ya. Nah, itu kan ada spam gitu ya. Nah, biasanya kan ada pesan-pesan yang masuk gitu ya. Nah, itu tidak ada pengakuan resmi bahwa itu adalah email resmi gitu ya. Nah, kenapa? Karena dianggap sama si Google kalau tidak ada apa pengakuan resmi yang terdaftar gitu ya. Nah, nanti itu email itu nanti akan dimasukkan ke dalam spam. Modelnya seperti itu. Oke, ya. Nah,
Dalam protokol itu ada requirement ya. Jadi protokol ya yang umum harus dalam perjanjian dan mencakup persyaratan ya. Di antaranya pengkodean gitu ya yang nanti akan dirubah ke dalam model apa? Aturan-aturan dalam komunikasi gitu ya. Pemformatan dan ada yang namanya enkapsulasi ya. Kemudian ukuran, waktu, gitu ya, dan opsi pengiriman. Nah, ini wajib ya, wajib dicantumkan atau wajib disertakan. Nah, informasi pesan yaitu bisa kita lakukan dengan cara pengkodean. Nah, pengkodean dalam artian apa? Ya, ya, di mana ketika ada informasi gitu ya. Nah, informasi ini diubah ya menjadi bentuk-bentuk yang lain yang dapat diterima oleh si pengirim gitu ya. Contoh ya misalnya kalau dalam sehari-hari kan kita misalnya pakai sandi Morse gitu ya. Ya, atau pakai bahasa isyarat gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk pengkodean gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada decoding. Nah, decoding itu adalah mengembalikan proses ya, ya atau bisa dibilang menafsirkan informasi. Ya, jadi contoh di sini ya gitu ya. Nah, ini adalah alamat pengirim gitu ya modelnya. Ya, dikirim ke sini, kemudian ada tujuannya di sini. Nah, contoh misalnya di sini ada pesan atau data kemudian diencodekan, ditransmisikan gitu ya, menggunakan apa sinyal, menggunakan sandi atau menggunakan apa gitu ya, kemudian di receive, diterima gitu ya, kemudian didekodekan gitu ya, dirubah, dibalikin lagi ya, apa sih pesannya gitu ya. Nah, sama di dalam jaringan juga modelnya seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian, nah, pemformatan dan enkapsulasi pesan. Ya, ketika pesan dikirim, nah, ini harus menggunakan format atau standar tertentu atau sudah baku gitu ya. Nah, dalam jaringan kurang lebih modelnya seperti ini gitu ya. Ada versinya, ada traffic class-nya, ada flow labelnya, ada pilotnya gitu ya. Ada source IP address-nya, ada destinasinya gitu ya. Sama ya ketika kita mengirimkan pesan juga gitu ya. Modelnya. Contohnya gimana? Tentunya ada tujuannya kepada siapa sih gitu ya modelnya. Ya. Tuh tujuannya ke sini gitu ya. Pengirimnya siapa sih? Pengirimnya adalah ini gitu ya. Isi pesannya apa? Isi pesannya adalah ini gitu ya. Nah, yang memvalidasi bahwa itu adalah pesan dari si A gitu siapa? Nah, kurang lebih apa? Stempel atau perangkonya gitu ya. Modelnya kurang lebih seperti itu. Sama di dalam jaringan juga seperti itu gitu ya modelnya. Nah, ukuran ya, ukuran dalam pesan gimana? Ya, pengkodean antar host harus dalam format yang sesuai untuk medianya. Medianya seperti apa? Media penghantarnya gitu ya. Ya tergantung gitu ya modelnya. Mau berbentuk apa? Eh kalau pakai kabel fiber optik tentunya pakai cahaya gitu ya. Kalau pakai apa? Toa atau apa ya. Kemudian pakai kabel gitu ya, pakai model listrik gitu ya. Nah, jadi semua pesan itu nanti akan diformat atau dikonversi gitu ya menjadi ke dalam nilai bit ya 1 0 gitu ya 1 0 1 0 gitu ya. Nah, nanti nilai bit-bit ini nanti akan dikodekan ke dalam pola ya. Ya.
Kalau satu menandakan nyala gitu ya. Kalau nol menandakan mati gitu ya modelnya. Tentunya apa komunikasinya ya antara ya si pengirim dengan si tujuan gitu ya. Nah, kalau di sini apa? Di dekodekan gitu ya atau di enkodekan gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Kemudian ya ada timing gitu ya. Waktunya ya. Contoh di sini ada ya flow control. Jadi mengelola laju transmisi data ya dan menentukan berapa banyak informasi yang dapat dikirim. Nah, gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah sorry, kemarin apa melihat gitu ya, melihat kayak apa video gitu ya. Nah, itu kan berapa banyak apa kontainer-kontainer gitu ya yang dikirimkan gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di data dipecah menjadi beberapa kontainer, kemudian dikirimkan satu persatu, kemudian dikumpulkan, di-zip lagi dan diekstrak gitu ya modelnya. Respon timeout gitu ya. Dia ada mengelola berapa lama perangkat menunggu saat tidak mendengar balasan. Nah, jadi kita sebelum melakukan proses pengiriman data, kita harus mengecek dulu gitu ya. Ada nggak sih di sana tujuannya gitu ya? Ya, tujuannya bener nggak gitu ya? Ada tempatnya nggak gitu ya? Nah, ya, kalau kemarin ya di praktek ada ya untuk di ping gitu ya. Ah, gitu ya. Di ping, ping apakah muncul reply atau tidak atau request time out gitu ya. Nah, kemudian ada akses method. Nah, ini menentukan kapan seseorang dapat mengirim pesan ya. Jadi bisa dibilang apa? Memungkinkan kan ada berbagai aturan. Contoh misalnya di sini ada yang namanya collision. Collision itu artinya eh, ketika data dikirim, yang lain nunggu gitu ya. Jangan mengirim berbarengan. Nah, ini bisa dibilang datanya collision nanti tabrakan gitu ya. Tapi ada juga ya data yang bisa berkomunikasi ketika satu ngirim, yang lain juga bisa ikutan mengirim gitu ya. Modelnya seperti itu. Nanti kita akan belajar juga ya. Dan itu biasanya terjadi di switch-switch yang lama gitu ya. Atau mungkin kalau kita pernah make itu ada HT gitu ya. Nah, modelnya. Yang lain stop ya. Kita harus ngomong sendirian gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Oke. Kemudian ada model delivery-nya atau proses pengirimannya gitu ya. Nah, di sini ada unicast ya, ada multicast, ada broadcast. Kalau broadcast kita sudah tahu ya, sudah apa namanya? Sudah umum lah ya. Kalau broadcast itu kan kita mengirim gitu ya. Ya, dari satu orang kita kirim aja broadcast gitu ya. Yes, yes, yes gitu ya. Ke semua gitu ya. Ya. Jadi bisa kita kirimkan semuanya informasinya. SMS broadcast gitu ya. PA broadcast gitu ya modelnya. Kemudian yang unicast. Unicast itu apa? Komunikasi satu lawan satu. Jadi kalau saya mau komunikasi dengan si A gitu ya. Ya sudah, ya cuman si A aja. Nah, itu dinamakan yang namanya unicast. Beda ya kalau broadcast gitu ya. Saya komunikasinya ke semuanya gitu ya. Nah, kalau multicast gimana? Satu ke banyak, biasanya tidak semua. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, gitu ya. Contoh misalnya gini, ya. Ada satu orang yang mengirimkan ya ke banyak, banyak tuh gimana? Nah, di sini ada satu, ada dua gitu ya. Tapi tidak semuanya. Nah, gitu ya. Di sini gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Dalam satu kelas gitu ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Saya mau mengirimkan gitu ya.
ke kelas A, informasi pesan gitu ya. Nah, tapi itu kan artinya saya mau mengirimkan ke banyak gitu ya, ke kelas A. Nah, tapi di sini tidak semua. Berarti saya hanya mengirimkan pesan itu hanya ke cowok-cowoknya saja gitu ya. Nah, yang cewek-ceweknya nggak dapat pesannya gitu ya. Jadi artinya apa? Ya satu kelas A itu gitu ya. Satu kelas A itu ya ada cowok ya, ada ceweknya gitu ya. Tapi saya mengirimkan ke cowoknya, ceweknya nggak dapet gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan multicast. Komunikasi atau pengiriman dengan metode multicast. Nah, gitu ya. Oke, protokolnya ya. Protokol dalam jaringan ini bisa mendefinisikan di beberapa perangkat aturan umum. Contohnya ini dapat kita implementasikan ya. Ya, bisa kita terapkan pada software, pada hardware, pada bot gitu ya modelnya. Dan tentunya protokol ya punya metodenya sendiri gitu ya. Software gimana? Ya, ini kita bisa komunikasi pakai Zoom gitu ya. Nah, hardware-nya gimana? Ya, protokol aturannya gimana? Kalau kita colokin USB hard disk ya. Nah, itu kan bisa ya. Bisa kebaca oleh komputer kita. Komputer kita bisa menampilkan datanya gitu ya. Sehingga kita bisa ngebacanya. Nah, itu kan protokol dua protokol gitu ya. Nah, gitu ya modelnya. Nah, tipe protokol di sini salah satunya ya ada network komunikasi, ada network security, ada routing, ada service discovery. Nah, tentunya kalau network komunikasi bagaimana? Memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, gitu ya. Kemudian network security. Ya, bagaimana mengamankan data, menyediakan autentifikasi, integrasi, enkripsi, gitu ya. Contohnya kayak gimana, Pak? Ya, contohnya pakai sandi, gitu ya. Pakai mungkin kalian pernah mengakses Google atau Gmail menggunakan autentifikasi dua langkah gitu ya. Nah, itu kan sebagai protokol pengamanan gitu ya. Routing bagaimana ini? Memungkinkan router untuk bertukar informasi ya, membandingkan jalur informasi yang akan dilewati gitu ya. Kemudian memilih jalur terbaik yang akan dilewati gitu ya. Nah, contoh sederhananya gimana? Ya, kalau saya mau mengirimkan paket gitu ya dari Indramayu ke Jakarta, bagaimana? Ya, saya dari Indramayu naik apa mobil ke Cirebon gitu ya, dari Cirebon naik kapal ya, kapal laut ya ke Jakarta gitu ya. Nah, itu kan bisa juga. Oh, dari Indramayu nih saya naik mau kendaraan pribadi gitu ya, langsung menuju ke Jakarta, boleh. Atau misalnya dari Indramayu ya saya naik mobil ke Bandung ya, naik pesawat ke Bali gitu ya, habis dari Bali naik kapal laut ke Jakarta gitu ya. Ya boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ya, datanya yang penting bisa tersampaikan gitu ya. Discovery gimana? Digunakan untuk mendeteksi otomatis perangkat ya. Ya. Jadi dia bisa apa namanya? Mendeteksi apa perangkat apa sih yang terhubung yang sekarang gitu ya. Modelnya kurang lebih seperti itu. Ketika ada USB masuk, hard disk masuk gitu ya. Atau apa? Proyektor gitu ya. PGA gitu ya. HDMI gitu ya. Nah, fungsi protokol jaringan tentunya di sini perangkat menggunakan aturan yang harus disepakati. Ya, protokol mungkin memiliki satu atau dua fungsi gitu ya, atau bisa lebih. Ya. Nah, contoh di sini
ada namanya address, ada yang namanya reliability, flow control, sequencing, error detection, dan aplikasi interface. Gitu ya. Tentunya masing-masing mempunyai ya tugas dan fungsinya. Gitu ya. Mengidentifikasi pengiriman gitu ya supaya bisa diterima, memberikan pengiriman yang apa namanya terjamin gitu ya, reliability ya. Kemudian memastikan datanya gitu ya, lebih efisien, lebih mudah mana gitu ya, lebih cepat mana gitu ya, dan sebagainya. Oke, nah interaksi protokol ya. Dalam jaringan ini memerlukan penggunaan beberapa protokol. Ya, tentunya gitu ya. Setiap protokol ini memiliki fungsi dan formatnya tersendiri, gitu ya. Ya, contoh di sini ya. Ini ada yang namanya Hypertext Transfer Protocol atau yang biasa disebut dengan HTTP gitu ya. Nah, ada lagi gitu ya. Hypertext Transfer Protocol Security gitu. Secure gitu ya. HT, HTTPS. Nah, yang biasa kalian buka gitu ya, buka YouTube, buka Facebook gitu ya. Pasti ada HTTP ya atau HTTPS gitu ya modelnya. Nah, fungsinya apa? Ya, fungsinya ya server dan klien bisa berkomunikasi. Kemarin saya tunjukkan gitu ya. Oke, mana ya? Sebentar. Saya tunjukkan ya. Ya inilah nggak apa-apa ya. Ini ini adalah kalau kita lihat di sini apa ya? Nah, ini ya. Ini HTTPS gitu ya. Komunikasinya gimana kalau di sini gitu ya. Di sini klien dengan web server menentukan eh, konten dan formatnya gitu ya. Kalau kita lihat isinya seperti apa, ya bisa kita buka aja di sini gitu ya. Ya. Ini hasilnya. Wow, sedikit banget ya. Belum tentu ya. Di sini banyak nih. Oh, gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, ini adalah source code-nya gitu ya. Kalau kita lihat punyanya Polindra, oke. Nah, kita lihat hasilnya kayak gimana. Kayak gini banyak tuh ya. Kalau kita disuruh untuk memahami ini ya monggo aja silakan gitu ya. Blenger-blenger gitu ya. Ini ini komunikasinya antara klien dengan si server ini gitu ya. Modelnya. Kemudian ada TCP ya. Mengelola percakapan individu, memberikan pengiriman yang terjamin, mengelola gitu ya. Kontrol aliran gitu. Sorry. Ya, ya. Modelnya gimana? Ya, modelnya ya kalau kita sekarang ini ya, lagi kita ngezoom gitu ya. Modelnya seperti itu. Kemudian ada IP ya. Nah, nanti kita akan belajar juga mengenai masalah internet protokol ya. Tujuannya apa? Ya, atau fungsinya yaitu adalah mengirimkan ya data ke penerima, pengirim ke penerima. Ya. Kemudian ada Ethernet. Ya. Ya. Ethernet itu apa sih? Nah, kita lihat di sini ya. Ethernet. Ethernet. Ya, Ethernet tuh, ya kayak gini, gitu ya, model-modelnya. Oke, nah ini ya model-modelnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, aturan protokol ya yang harus ditetapkan. Protokol harus dapat bekerja sama dengan protokol yang lain, tentunya gitu ya. Nah, jadi bisa supaya apa? Supaya bisa saling
terkoneksi atau bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari apa segi lapisannya, ya itu ada high layer dan low layer. Ya, kalau low layer ini berkaitan dengan ya pemindahan data dan menyediakan layanan untuk lapisan atas. Artinya biasanya kalau low layer ini biasanya kayak IoT gitu ya, model-model IoT. Mungkin kalau ada yang mau ikut gabung UKM robot gitu ya. Nah, ini biasanya harus memahami ini ya, low layer. Kalau high layer ini biasanya kayak web dan sebagainya gitu ya modelnya. Nah, kita lihat gambar ilustrasi di sini gitu ya. Nah, ini bisa kita umpamakan bahwa ketika kita berkomunikasi ya model fisik atau aturannya gitu ya. Ya, menggunakan bahasa apa, kapan kita harus selesai gitu ya. Menggunakan uh, komunikasinya yang model seperti apa. Oke, ya. Evolusi ya. Nah, di sini ada beberapa protokol yang jadi patokan gitu ya dalam berinternet ya. Ini ada yang namanya TCP/IP ya, yang biasa paling umum dan dikelola oleh yang namanya Internet Engineering Task Force gitu ya. Kemudian ada yang mungkin yang dari TKJ gitu ya. Itu ada yang namanya OSI layer ya. Gitu. Open System Interconnection Protocol ya. Nah, ini untuk OSI ini biasanya digunakan untuk standarisasi ya. Standarisasi dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau TCP/IP ini kurang lebih seperti ini. Kemudian ada Apple Talk. Ini biasanya ya khusus sih kalau ini mah ya. Kemudian ada novel ya. Ini khusus produk tertentu gitu ya modelnya. Tapi yang umum adalah ini ya. Yang umum adalah Oke, untuk protokol ya TCP/IP protokol nah, kurang lebih seperti ini. Ini kalau kita lihat ya area kerjanya atau operasinya gitu ya. Ini pada lapisan aplikasi, transportasi dan internet gitu ya. Nah, ini aplikasi, transport, internet, network akses ya, ya modelnya. Nah, ini ada HTTP, ada transportnya TCP gitu ya. Ya, modelnya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi perangkatnya apa sih? Ya, bentuknya ini perangkatnya Ethernet gitu ya. Tadi gitu ya, ada kabel, ada colokan dan sebagainya. Kemudian internet ya, ya, internet protokol atau IP ya. Pengirimnya siapa? Tujuannya siapa? Gitu ya. Transportnya gimana? Nah, ini ya. Pengirimannya menggunakan JNE atau Tiki gitu ya. Nah, aplikasinya apa? Media web atau apa? Oh, streaming atau apa gitu ya. Biasanya kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ya TCP/IP adalah paket protokol yang digunakan oleh internet dan mencakup banyak protokol. Ya, protokolnya macam-macam tentunya ya sifatnya ini umum atau terbuka secara bebas ya bisa digunakan oleh siapapun gitu ya nggak boleh kalau tadi kan hanya kalau Apple Talk itu tertentu gitu ya vendor tertentu ya kalau ini umum ya ada DNS ada DHCP gitu ya nah yang kalian gunakan menerima email di handphone gitu ya nah ini atau
buka di web gitu ya. Nah, ini pakai model ini. Kalau transfer-transfer kayak apa? eh, apa Google Drive ataupun yang lainnya pakai ini gitu ya. Kalau kalian buka akses YouTube, Facebook, ya, nah ini pakai ini gitu ya modelnya. Nanti kita akan belajar juga yang ini ya. Oke. Nah, proses komunikasi TCP/IP. Nah, ketika ya klien meminta data ke server gitu ya. Tolong bukakan YouTube gitu ya. Nah, maka si server mengirimkan datanya gitu ya. Datanya apa ya tadi gitu ya. Berupa data 10 dan sebagainya atau data apa teks, gambar gitu ya. Nah, maka di sini ya datanya gitu ya dikasih label. Nah, kalau kemarin kalian mencermati video gitu ya, itu kan nanti akan disemprot gitu ya, atau akan dikasih label gitu ya. Nah, dikasih nama, identitas ya, ya use data. Kemudian ya proses pengirimannya ya dengan TCP gitu ya, maka disebut yang namanya TCP segment gitu ya. Kemudian untuk alamat tujuannya gitu ya, maka disebut IP paket gitu ya. Nah, kemudian untuk perangkatnya ya disebut dengan frame gitu ya. Nah, frame nanti ya akan dikodekan menjadi nilai bit. Bit itu akan dirubah atau dikonversi gitu ya. Baik itu cahaya, suara, aliran listrik gitu ya. Nah, jadi bisa diilustrasikan ya kurang lebih seperti ini. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ya ketika data ini akan dikirim gitu ya dan nyampe di kita gitu ya, maka ini akan dibuka satu persatu ya. Kemudian apa? Akan dikumpulkan lagi datanya. Apa sih yang diminta gitu ya? Oh, ternyata halaman web gitu ya. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk standarnya gimana? Standar organisasinya banyak, ada IEEE, ada IANA gitu ya, dan sebagainya. Ya. Internet Association ya. Kemudian ada Internet Arsitektur Board gitu ya. Ya, modelnya nanti bisa dibaca ya. Nah, untuk standar ya internet ya ada IANA ya, ada IP address. Ya, jadi kita berkomunikasi itu ya ada menggunakan alamat IP. Di Polindra alamat IP-nya gimana gitu ya. Ya, saya contohkan misalnya kalau saya pakai alamat my IP address gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Oh, saya pakai di rumah ini pakai apa ya? Oh, nih ada IP versi 6 gitu ya. Ada IP versi 4-nya, yaitu pakai punyanya si Telkom, telekomunikasi gitu ya. Nah, gitu ya. Saya nggak bisa sembarangan gitu ya meminta alamat IP ini. Ada asosiasinya juga gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, kemudian ada standar apa elektronik untuk komunikasi gitu ya modelnya. Bahkan di sini juga ada ya yang buat IPTV gitu ya. Nah, ini modelnya kayak apa nonton TV di internet gitu ya lewat kabel internet ya. Kemudian ada apa VoIP gitu ya.
juga kemudian ada apa? Kabel gitu ya. Ada standar-standarnya. Oke, referensi modelnya. Nah, ya ada tadi kita sudah singgung juga OSI layer, kemudian TCP IP gitu ya. Nah, kalau OSI layer itu ada 7 ya. Ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentasi, ada aplikasi. Kalau TCP, ya, TCP itu cuman ada 4. Network access, internet, transport, dan aplikasi. Ya, sama kedua-duanya ini ya cuman hanya meringkas aja sih gitu ya atau merang atau menggabungkan gitu ya. Kalau TCP gitu ya. Nah, modelnya seperti ini. Yang sama adalah transport, kemudian kalau di sini ada network, kalau di sini internet gitu ya. Nah, sebenarnya data link sama fisikal itu satu sih gitu ya. Fisiknya apa sih? Perangkatnya gitu ya, perangkatnya switch gitu ya, atau hub atau wifi gitu, atau apa gitu ya. Nah, data linknya gimana? Data linknya itu adalah ketika kita ada aliran arus listrik gitu ya. Nah, gitu ya. Ada transmisi datanya gitu ya. Mungkin ini saya coba ada nggak ya? Saya udah install belum? Apa namanya? Oke, oke. Saya punya nggak ya? Ini ya, namanya Wireshark. Ya, bisa kalian bisa coba install ya, namanya Wireshark. Ya. Nah, ini kalau kita lihat realnya gitu ya, realnya gitu. Nah, kita lihat ya. Oke, muncul Kak. Tuk, 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 tuk. Ayo, ayo, ayo. Oh, nggak muncul. Oke, kita coba lagi. Yang mana? Yang ini. Oh, ini ya. Ini. Ini adalah komunikasi saya, gitu ya. Komunikasi saya. Kita stop, kemudian kita pilih. Nah, di sini juga muncul ya. Ada frame, ya, ada Ethernet, ada Internet protokol, ada diagram protokol, ada data, gitu ya modelnya. Frame-nya per byte ini ya. Nah, protokolnya bisa mungkin ini pakai UDP gitu ya. Kita coba yang TCP aja ya. Nah, ini yang TCP. Kemudian Ethernetnya ya. Nah, di sini ada destinasi sama source-nya gitu ya. Tujuannya dan pengirimnya siapa. Kemudian ada internet protokolnya menggunakan versi 4. Oh, ini pakai IP versi 4 gitu ya. Nah, ini IP-nya gitu ya. Pengirimnya tujuannya ini ya. Kemudian transmisi kontrolnya, protokolnya ya. Oke, ini ini pakai lagi akses web ya. Ya, 443 HTTPS gitu ya. Modelnya, datanya dan sebagainya bisa kita lihat di situ. Oke. Boleh silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kemudian manfaatnya gimana? Nah, ini membantu dalam perancang protokol. Karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah mendefinisikan informasi yang ditindaklanjut oleh interface. Artinya apa? Gitu ya. Ya, artinya ya kita bisa memahami, bisa menelaah atau mengidentifikasi ya informasi, kemudian informasi itu bisa dirubah lagi ya sehingga atau ditindaklanjut gitu ya sehingga bisa apa? Bisa dipahami oleh kita gitu ya. Ya contohnya apa tadi ya? Bahasa dari klien ke server kan pakai bahasa HTTP gitu ya. Nah, kita kan
nggak terlalu paham gitu ya. Eh, nggak harus memantengin gitu ya. Nah, dengan bahasa dari komputer ke kita dirubah lagi gitu ya supaya tampilannya bagus gitu ya. Modelnya seperti itu. Ya. Dan tentunya bahasa-bahasa yang umum gitu ya. Oke. Nah, oscillator ada 7. Nah, fungsi-fungsinya yaitu adalah ya untuk fisikal ya ini ya menjelaskan cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan koneksinya gitu ya. Cukup dua itu aja. On off atau perangkatnya ya. Nah, kemudian yang kedua ini data link menjelaskan metode untuk bertukar informasi atau frame ya. Ya, ya. Pengkodean gitu ya. 01 01 01 01 01. Nah, gitu ya. Kemudian networknya ya ini bisa apa? Bisa untuk saling bertukar informasi data melalui alamat IP itu sendiri ya. 123 192.168 gitu ya modelnya. Nah, ini kalau transport transfer gitu ya. Memberikan atau membagi atau ya mentransfer datanya gitu ya. Sesinya gimana? Ya, mengelola pertukaran data. Presentasi ya, menyediakan representasi umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. Contohnya apa gitu ya? Banyak ya, ada PPT ya, ada apa lagi? Ada audio ya, MP3 gitu ya. Ya, kalau gambar ada JPEG gitu ya dan yang lainnya. Kalau aplikasi, nah ini protokol ya yang digunakan untuk komunikasi ya proses ke proses. Oke. Jadi yang mengirimkan datanya bahasa HTTPS gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau TCP/IP ya ini gitu ya, cuman aplikasi transport internet network. Ya, sama sih gitu ya modelnya. Oke, nah kalau kita bandingkan antara TCP/IP, gitu ya, jadi model OSI ini membagi lapisan akses ya, ya menjadi beberapa lapisan 7. Kalau 4 ya ini modelnya TCP/IP gitu ya. Oke, data enkapsulasi. Nah, data enkapsulasi itu apa sih? Gitu ya. Ya, ya. Nah, ketika pesan dikirimkan, maka bisa dibilang apa? Ya, ada pesan satu, pesan dua, pesan tiga, atau bisa dibilang apa segmen ya, atau frame atau bagian data gitu ya. Nah, kalau ngomongin segmentasi apa sih ya? Ini adalah proses bagaimana memecahkan pesan menjadi unit-unit yang lebih kecil gitu ya. Nah, jadi misalnya saya download 1 mega gitu ya, 1 mega. Nah, 1 mega itu nanti akan dipecah-pecah gitu ya, dipecah-pecah supaya bisa dikirimkan gitu ya. Menjadi apa? Ada data, ada segmen, ada IP paket, ada frame gitu ya modelnya. Kemudian ada multiplexing, yaitu ada proses mengambil beberapa aliran data ya tersegmen dan menyatukannya kembali ya. Dari sini gitu ya. Itu akan dipecah, pecah, 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 kemudian dikirim gitu ya. Kemudian dari sini itu nanti akan di multiflexing atau disatukan lagi gitu ya. Ketika si server mengirimkan lagi, ya sama ya. Dari sini akan dipecah, pecah, 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 pecah gitu ya. Kemudian ketika sudah nyampe di sini, ya nanti akan disatukan lagi gitu ya modelnya. Ya. Nah, pengelompokannya ini memiliki dua manfaat utama. Ada increase speed atau increase efisiensi gitu ya modelnya.
Oke, nah ini sequencing ya, pengurutan. Ya, kemarin juga sudah saya singgung ya. Jadi bagaimana ketika pesan itu totalnya ada 10 misalnya gitu. Ternyata yang nyampe duluan itu apa? Nomor 10 gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua nomor 7 misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti diurutkan ketika sudah komplit, nanti akan disatukan lagi gitu ya modelnya. Oke, untuk protokol data unitnya, ya, nih isinya seperti ini. Ya, jadi bisa saya coba buka paket tracer ya, ada nggak? Nih, mau saya contohkan nih ya, isi bener nggak isi datanya gitu ya. Ya sebenarnya tadi di paket di WRSex pun juga sudah kelihatan gitu ya. Kita coba di paket tracer, apakah sudah muncul? Nah, gini ya. Saya coba masukkan ke sini. Ada switch, ada sini gitu ya. Masukkan dari sini ke sini. Oke. Saya masukkan ke sini alamat IP-nya gitu ya. Oke. Saya masukkan juga IP-nya. Kemudian kita lihat datanya gitu ya. Nah, oh, oke, kita lihat datanya. Nah, PDU-nya ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Model OSI-nya, nah ini ya. Layar satu fisik, oh port satu gitu ya. Layar duanya ini ada MAC address, ada apa tujuan IP-nya gitu ya. Destinasi IP-nya gitu ya. Datanya apa? Nah ini PDU-nya. Nih ya. Ada target IP-nya, MAC address-nya gitu ya. Ada source IP gitu ya. Ada protokolnya. Jadi ya modelnya kurang lebih seperti itu. Ada segmen, ada paket, ada frame, ada bitnya. Ya. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses ya, top down dari atas ke bawah. Jadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ketika kita download 1 mega, gitu ya, 1 mega itu nanti akan dipecah-pecah-pecah, gitu ya. Nah, nanti isi datanya apa? Ya, gitu ya. HTTP, S atau zip atau apa JPEG ataupun yang lain gitu ya. Nah, di sini dinamakan dengan data. Proses pengirimannya gitu ya. Nah, model TCP dinamakan dengan segmen ya. Tujuannya gitu ya. Ya, disebut dengan IP paket. Nah, maka dikodekan oleh Ethernet sehingga jadi 01 01 01 01 dan seterusnya. Ya. Terus sampai selesai. Itu, oke, saya tutup dulu yang ini. Oke, ya. Nah, ada yang namanya tadi enkapsulasi, sekarang deenkapsulasi, yaitu adalah apa? Melakukan ya penataan ulang, ya, penataan ulang. Paket satu yang nyampe, paket dua nyampe, paket tiga nyampe, oh paket empat nggak nyampe, gitu ya. Nah, itu diminta lagi, gitu, sampai ada. Kemudian dikumpulkan, kemudian di apa ekstrak gitu ya. Modelnya seperti itu. Data akses. Oke, ya. Data akses atau pengalamatan ya. Hmm. Di dalam pengalamatan ini kita akan mengenal gitu ya. Bagaimana pengiriman ya dari asal ke tujuan. Nah, ini ada 2 model di sini ada network layer source
dan destinasi address. Kemudian data link layer source dan destinasi address. Nah, kalau network layer, destinasi address ini bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP ya dari sumber aslinya atau pengirimnya ke tujuan. Kemudian untuk data link, ini bertanggung jawab untuk mengirimkan frame atau bingkai ya, data gitu ya. Nah, dari satu interface ke interface lain. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini gitu ya. Contoh, ini adalah komputer A, komputer B. Nah, komputer A ya, network layernya adalah 1.2. Yang ini 1.3 gitu ya. Kemudian data linknya ya. Contoh ini alamat fisiknya gitu ya. Ya. Atau interface-nya gitu ya. Interface-nya adalah 0A ya. Kemudian yang ini adalah 0B. Nah, gitu ya. Nah, ini biasanya gitu ya. Kalau ini di apa di tempat yang berbeda gitu ya, di tempat yang berbeda. Nah, ini yang diutamakan yaitu adalah data link layer source destinasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita cuman hanya menuju utamanya gitu ya, atau bisa dibilang alamatnya gitu ya, ya, maka tetap balik lagi data itu nanti akan mencari alamat fisiknya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita kupas di slide selanjutnya. Nah, ini ya, contohnya gini ya. Logic address ya, contoh source IP address ya, destinasi IP address ya. Alamat IP perangkat pengirim sumber asli paket. Alamat perangkat penerima ya. Contoh di sini. Pengirimnya adalah ini gitu ya. Tujuannya adalah ini. Maka ya, kita bisa langsung menentukan bahwa alamat IP-nya gitu ya. Oh, ya. Pengirimnya ini tujuannya adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, ke- apa? Untuk data link layer source-nya gitu ya. Ini nanti akan dikirimkan ke dalam apa? Link data layernya gitu ya. Link data layer source destinasi address-nya. Ya. Maksudnya gimana? Nah, data itu nanti akan dikirimkan ke sini gitu ya. Akan dikirimkan ke alamat utamanya ya. Oke. Nah, kemudian yang alamat IP ini gitu ya, yang alamat IP ini ya, ini bisa dibilang bahwa alamat IP-nya bukan dalam satu lokal atau LAN gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya. Kita akan bermain yang namanya bagaimana kalau kita mengirimkan mengirimkan data ya dalam satu jaringan yang sama atau biasa disebut dengan LAN. Nah, kita lihat ada data link, ada network layer ya. Kalau kita mengirimkan di di area yang sama gitu ya. Kita bisa lihat isinya ya, isinya seperti ini ya. Contoh
Misalnya PC satu gitu ya, itu mau mengirimkan ke server ya. Nah, data linknya bisa kita lihat di sini, destinasinya adalah C C C C C. Oke, source-nya pengirimnya adalah A gitu ya. Oke. Kemudian networknya, source-nya yaitu adalah 110. Ini sama gitu ya. Destinasinya, tujuannya itu adalah 9. Oke. Nah, berarti gitu ya. Ya. Ini bisa dibilang bahwa data link dan network layer itu sama gitu ya. Destinasinya apa nih? Tujuannya adalah C C C C. Oke, yang ini gitu ya. Alamat IP-nya atau network layernya itu adalah ini sama gitu ya. Ini destinasi, ini destinasi. Source-nya ini sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya data tujuannya, data yang dikirim ya, tujuannya itu bukan di dalam satu area yang sama atau LAN gitu, tapi berada di katakanlah di luar negeri atau kita mengakses Yahoo gitu ya. Nah, gitu ya. Maka yang dilakukan itu adalah ya, data itu nanti akan dikirimkan ke data link destination. Nah, gitu ya modelnya. Nih, kita lihat. Oke, ya, kita lihat di sini ya. PC satu ya, itu mau mencoba mengakses server ya. Alamat servernya yaitu adalah ini. Otomatis kalau kita lihat diagram gambar ini itu adalah katakanlah jauh gitu ya. Nah, kita lihat di data sininya, data informasi datanya di sini. Gitu ya. Data link gimana? Destinasinya. Ya, destinasinya ini mana? Satu ya. Satu tuh yang mana? Nah, yang ini. Seret, gitu ya. Source-nya adalah ini. Nah, gini ya. Untuk networknya gimana? Source-nya adalah ini. Source-nya adalah ini. Gitu ya. Destinasinya adalah ini. Destinasinya adalah ini. Beda ya. Kalau tadi baik network, baik data link, destinasi source-nya itu sama semua. Nah, kalau sekarang ya dengan perangkat yang bukan dalam satu area yang sama, maka data itu nanti akan dikirimkan ke data link ya. Jadi di sini modelnya dikirimkan ke sini. Gitu ya modelnya. Jadi maksudnya seperti itu. Gitu. Oke, silakan barangkali ada yang mau menanyakan. Gitu ya. Sama. Oke. Nah, berarti gimana? Ya, data yang sudah dikirim ke alamat data destinasi gitu ya. Alamat fisik destinasi ya, itu bisa dibilang yang namanya gateway. Nah, gateway adalah ya alamat IP router atau interface router ya yang dimana ini adalah bagian dari gerbang atau pintu menuju lokasi yang jauh ya supaya bisa apa? Bisa mengakses web server. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Saya ada di ruangan lab A
ya. Kemudian kelas A juga. Saya menanyakan ada nggak ya di kelas A ini yang namanya si Ahmad Dhani gitu ya misalnya. Nah, yang bertanggung jawab itu adalah yang menjawab itu adalah si gateway atau ketua kelasnya. Oh Pak, yang namanya Ahmad Dhani itu nggak ada di kelas. Ya, kalau Bapak mau, nanti akan saya tanyakan ke teman-teman atau ke sesama ketua kelasnya, gitu ya. Katakanlah ini misalnya kelas A, ya, ini kelas B, ini kelas C, gitu ya. Nah, nanti akan ketua kelasnya atau gateway-nya akan menanyakan ke B, gitu ya. Ada nggak yang namanya Ahmad Dhani, gitu ya. Oh, Ahmad Dhani di kelas saya nggak ada, gitu ya. Nah, nanti akan saya tanyakan lagi di kelas C gitu ya. Kelas C ada lagi nggak yang namanya Ahmad Dhani gitu ya. Terus sampai ketemu. Nah, gitu ya. Modelnya seperti itu. Nanti ya data itu nanti akan dikirim ke data link ya dengan destinasinya gitu ya. Modelnya seperti itu. Pak, bagaimana kalau nggak ketemu? Ya sudah, nanti dianggap bahwa tujuannya itu tidak valid atau tidak ada gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, tentunya pengalamatan ya dari data link ya bisa dibilang yang namanya MAC address gitu ya. Itu adalah sebagai penunjuk ya data yang akan dikirimkan gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, ya cukup ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk mengenai materi, silahkan. Nanti untuk absen, nanti akan saya absen semuanya, gitu ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Untuk info, ya. Oh ya, silakan. Ada yang mau ini. Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk info ini ya. Untuk yang di Adlink ya, untuk mempermudah proses pengiriman itu silakan kalian Adlinknya disinkronkan dengan Google Drive. Nah, nanti disimpan di Google Drive, kemudian pas apa attachmentnya gitu ya. Nanti silakan di-joinkan di Google Drive. Jadi datanya disimpan di Google Drive aman gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, gue nanya Pak, Oh ya, boleh. nanti kalau untuk catatan perkuliahannya boleh digital nggak Pak? Maksudnya Catatan dalam waktu perkuliahan, maksudnya gimana? itu catatan Pak, materi yang nanti udah disampaikan, Materi nanti akan saya catatan. share di Adlink. Silakan nanti tinggal di-download aja. Oh iya, oke. Heeh. Yang kemarin juga sudah saya share di Adlink ya. Silakan tinggal di-download aja. Oke, saya Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya. Oke, terima kasih untuk bisa gabung ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih, untuk Pak. live Terima kasih masing-masing. Pak. Iya. Bukan sama ya? Iya, pokoknya. Iya.